Dia bilang ada musola di daerah Gondang Lengis, Sleman. Tempel, daerah Tempel. Jadi aku nempati pertama kali sebuah musola di bawah pohon bambu tanpa lampu, ada teplok dulu. Kalau nggak salah teploknya itu ada gambar Lydia Kandou. Ya. Baik, sahabat Bentara dimanapun berada, senang sekali kita kembali menyapa teman-teman dalam program podcast Bentara Budaya. Dan kali ini Bentara Budaya mendapat sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Sangat terhormat sekali kita bisa datang ke studio Mas Nasirun, seorang perupa yang begitu terpujikan, dan kali ini kita akan mengobrol dengan Mas Nasirun banyak hal ya Mas. Kita akan ngobrol dengan Mas Nasirun. Mas Nasirun, bagaimana kabar Mas Nasirun? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Beliau Barbanumir sehat. Pokoknya semangat. Semangat ya. Jadi Mas Nasirun adalah perupa kelahiran Cilacap ya? Cilacap. 1 Oktober 1965 ya? Itu udah saya korup. Kenapa? 63 sebenarnya. Oh, 63 ya, sebenarnya. biar kelihatan muda, 65 lah. Dan ketok nom. Kurting 2 tahun. Landan korupsi. Dan Mas Nasirun ini adalah perupa yang kalau boleh dikata merespon dengan begitu dinamis berbagai bentuk ekspresi ya. Nggak hanya 2 dimensi, tapi juga 3 dimensi gitu ya. Dan juga apa ya, sampai hari ini terus berkarya dan ya pameran kemana-mana, kolaborasi terus dengan teman-teman seniman dimanapun gitu. Iya, karena nggak punya keren. Kerjaan, tidak ada kerjaan kecuali pameran nggak ada. Nah Mas Nasirun, aku mau tanya nih, teman-teman kan apa ya, sudah kenal Mas Nasirun sejak lama lah gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu sosoknya Mas Nasirun? Tapi kita ingin tahu gitu, perjalanannya Mas Nasirun jadi perupa sampai hari ini tuh gimana tuh Mas? Sampai bisa terjun sejauh ini, dari muda itu apa yang membuat Mas kok aku pengen jadi seniman ya gitu? Iya, Mas. Pengennya jadi takmir masjid dulu. Oke. Ya, saya lahir 63, bernama asli saya itu Mas Huri. Mas Huri. Mas Huri. Mas Huri. Karena tidak punya bakat masyhur, akhirnya sakit. Sakit-sakitan diadopsi oleh seorang guru SD saya. Mungkin karena kalau dalam tradisi Muslim, Nasirun adalah pertolongan, jadi terselamatkan dari sakitnya, tertolong gitu loh. Iya. Jadi diganti nama Nasirun dulu. Iya. Kamarun, Nasirun waktu itu. Akhirnya saya sekolah di agama, yayasan. Dulu namanya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Gitu. Masih di Cilacap ini kan? Di Cilacap ya. Makanya kalau cita-cita dari takbir kan tidak terlalu jauh kan. Kaum lah minimal. Oke. Nah, ternyata harus persamaan SD Mbak Pur. Setelah lulus itu. Jadi kalau 63 ini terlalu tua. Akhirnya dikasih 65 dari 1 Oktober 65, hari kelahirannya. Iya, nah, itu tanggal yang sangat mudah diingat. Kesaktian. Ya agak. Foto. Rada wah, makanya gerak. Tapi nggak perlu ulang tahun, sudah dirayakan. Sudah dirayakan. Ya. Oke. Terus saya harus persamaan SD dari madrasah itu. Lulus 3 orang. Dari SD itulah saya masuk SMP. Waktu di SD lumayan, waktu di SD di madrasahnya dulu. Ya pinter gambar lah itu. Dan teorinya lumayan, teori agama. Tapi waktu masuk SMP jadi paling bodoh. Tidak paham.
pelajaran yang ada di SMP itu. Oke. Terus bakat menggambarnya itu untuk menutupi kebodohannya saya lebih fokus gambar. Gambar, selalu gambar. Dulu ada Meding kan, majalah dinding itu. Saya selalu mengisi dengan gambar-gambar itu. Almarhum guru saya Pak Sunarsa itu dia bilang, barangkali kamu mau masuk sekolah seni aja. Oke. Gurunya yang mengarahkan pada waktu itu, Bapak itu. Sekolah di Jogja, dia kan lulusan IKIP. Oke. IKIP Karangmalang. Jadi saya berangkat ke Jogja ini, sekolahnya tidak tahu di mana. Ya. Keluarga saya buta huruf. 7 saudara saya, cuma adik saya aja yang sekolah SMA. Kakak saya transmigrasi di Palembang, Air Sugian 4. Nomor 2 di Moalabo. Nomor 3 di Lampung Metro. Ya. Jadi terus yang di Metro sambil jualan sapu dan dia pulang. Jadi saya berangkat tanpa membawa celana panjang, saya belum punya. Oke. Ya. Bekalnya apa waktu itu berarti? Hanya Kantong. Kasih almarhumah saya kasih nasi sama rempeyek itu. nasi dan rempeyek Iya, dari kantong Cilapat terigu. ke Jogja. Iya. Naik sepur pagi hari, sepur keruduk waktu itu. Yang sepur yang berasap itu. Yang duduknya masih dempet-dempet, Ya. sapu jagat. Sampai sini jam 12 malam. Oke. Jam 12 malam orang yang saya temui adalah, karena turunnya dulu kan ekonomi dengan bisnis itu kan masih di Stasiun Tugu. Saya jalan ke barat, itu ternyata lokalisasi. Oh, ya Pasar Kembang itu. Pasar Kembang, ya. Jadi pengalaman yang nggak pernah saya lupakan. Terus akhirnya dia nyuruh saya di daerah Tegalrejo. Coba kamu ke desa sana. So, aku jalan dari Pasar Kembang ke Tegalrejo. Iya. Yang dicari siapa? Desa. Desa Tegalrejo pokoknya. Gitu. Enggak, pokoknya di ujung sana ada desa, namanya Tegalrejo. Nah di sana saya ketemu dengan pedagang kerupuk. Kerupuk yang kelilingan pakai itu apa tempat kalau naik sepeda itu pakai setor-setor ke warung-warung itu. Iya, iya. Bapaknya mau ngantarkan saya sekolah, jadi dia tidak jualan kerupuk. Saya dibonceng, dicarikan sekolah di daerah Karangmalang, namanya Sesri atau SMSR sekarang. Bertepatan dengan pameran di IKIP Seni Rupa itu, batik kontemporer Indonesia. Oke. Ada Bambang Utoro, ada Damas, ada V.A. Sudiro, ada Basali Basa, ada Mustika. Dari sana saya berubah pikiran, saya tidak mau sekolah seni lukis. Yang saya ambil adalah jurusan seni batik. Seni kriya berarti? Kriya waktu itu. Oke. Seni kriya. Jadi yang saya ambil. Nah, setelah diterima seni kriya itu yang bikin saya bingung. Saya di mana nih tempat tinggal saya ya? Oh ya. Iya. Jadi yang paling aman ya, saya kenalan sama teman namanya Sarjono. Sekarang menjadi orang TVRI di Jakarta. Dia sebagai apalah itu, apa dekorasi atau apa. Dia bilang ada musola di daerah Gondang Lengis, Sleman. Tempel, daerah Tempel. Jadi aku nempati pertama kali sebuah musola di bawah pohon bambu tanpa lampu, ada teplok dulu. Kalau nggak salah teploknya itu ada gambar Lydia Kando ya. Atau Hendy Purwonegoro saya. Hendy Purwonegoro. Langsung yang dibayar stiker lampu teploknya. Ada gambarnya Hendy Purwonegoro. Terus tinggal di musola itu. Iya. Selama sekolah? Apa gimana? Apa ada periode awal iya. mau sekolah? Terus aku nanya sama Sarjono, di sini ada kerjaan nggak ya? Ada mencangkul, menanam camcau sama cinco itu sama terong ungu yang nanti dibikin manisan atau gimana yang diekspor ke Jepang itu. Oh baik. Itu kan ada kan? Ya. Nah, akhirnya aku separuh hari saya kerja mencangkul, menanam itu. Separuh untuk sekolah. Boncengan sepeda zaman itu sama Sarjono itu. Jadi dia di musola itu. Ternyata
udah bayangkan gajian kan dapat uang. Ternyata sarjana bilang, ini cuman dikasih cuma-cuma, tapi yang penting dapat makan. Wah sudah oke banget. Udah sombong banget ya, dapat makan. Hanya untuk nyambung hidup aja. Nyambung hidup ya. Luar biasa ya. Ya bagi aku senang, artinya bahwa kita tidak berbicara romantisme masa lampau, kekurangan. Tapi di situ memang apa ya, mungkin bagian dari yang ditanyakan sampean tadi Mbak Puri. Jadi itu mau tidak mau sebagai proses ya. Betul. Kalau saya mengatakan deposit tuh, sombong banget kesannya agak gimana tuh. Deposit. Deposito dari pengalaman di dunia. Ngomong deposito zaman dulu dengan deposito hari ini gitu ya. Yang nggak berseri. Lain. Hidup itu kan punya deposit dan. Deposit, oke. Artinya kalau kita nanti diberi satu kemudahan ekonomi tidak lengah juga kan. Betul. Kalaupun diberi kekurangan pun kita juga tetap apa ya settle dalam, karena depositonya memang seperti itu. Iya. Jadi apa ya. Nah terus saya membatik karena ternyata hanya dapat ya uang cuma-cuma. Lagi-lagi separuh hari saya untuk saya keliling menjual batik. Ke Pahala, Pasar Kembang, ke Haji Rusli, ke Praboro Taman, ke Kadipaten, ke Miranda, ke Ardianto, ke Sabto Hudoyo. Waktu itu saya jualan batik. Itu batik yang Mas Nasirun buat sendiri bikin ya? sendiri. Bikin sendiri. Ya. Tapi cuman dulu boleh megang gini-gini. Ih, batiknya kayak daster. Aduh. Gak ada seni. Kacau. Megangnya. Jadi Mas Nasirun bikin batik. Tapi akhirnya itu disukai orang Amerika. Itu model batik itu berarti ya batik apa? Batik lukis gitu ya sebenarnya ya. Dikira dasar Mario. Oke. Nah, dari sana itu saya tidak pernah cerita sampai saya selesai kuliah kepada keluarga saya kan. Keluarganya enggak tahu. Nggak tahu kan banyak pendirian tamat SD kelas 1, ada yang transmigrasi. Kalau aku cerita juga sekolah itu apa kan? Mas Nasirun pamitnya apa berarti ke Jogja dulu itu apa? Cari pengalaman. Mau cari pengalaman. Mewah kan? Oke. Nggak pamit sekolah atau pamit kerja atau? Kalau cerita sekolah aku begitu belum nyambung. Sekolah itu apa kan begitu loh. Tapi kakak saya mondok pesantren lah ya, yang gratis itu. Iya, jadi Nggak pamit. nggak pamit. Cuman saya mau pergi ke Jogja bawa simbok atau almarhumah ibuku. Ya, mau apa? Dia bilang cari pengalaman. Kata milenial. Serius banget. Ya, jadi dari jualan batik ini bisalah menghidupi lah ya, menghidupi bayar sekolah aja itu loh. Iya. Sekolah. Ya. Jadi ya apa ya? Mungkin ini perlu dini ya. Mungkin dari dulu saya mungkin nggak jarang sih ya mengeluh tapi nggak begitu mengeluh. Dulu kan nyurati, saya selalu nyurati ibuku. Ya. Saya tidak pernah cerita di sini itu serba kekurangan, nggak pernah. Selalu saya cerita di Solo di sini sudah, ya kayak bos lah. Ceritain baik-baik biar video tenang. Iya. Itu mungkin yang kalau sekarang saya banyak nggak dipercaya sama seniman, ibu saya juga gue nggak percaya. Beliau nggak Karena sering bohong. Saya bercerita itu enggak pernah cerita kesusahan. Itu aja, jadi sebagai modal. Nah, akhirnya kalau jualan batik saya belum tentu pulang ke Gondanglengi. Saya sebenarnya tidur di Pendopo Romo Mangun yang ada di depan sini sono. Jadi ben sekalian aku kalau dagangannya belum selesai ya nanti saya keliling lagi. Itu kadang nongkrong juga di Malioboro kan jualan. Itu periode sekolah dan kuliah jualan batik. Belum kuliah, belum. Oh, belum kuliah, masih SMSR. SMSR. Makanya sampai 85 ini sudah ya
depositonya lumayan lah ya. Deposito hidup berkoso kan. Sebenarnya nggak mutu. Ya, hidup penuh perjuangan. Tapi happy loh. Happy. Ya, happy. Nggak pernah merasa itu beban, gengsi, enggak. Terus ambil sekolah di ISI. Jurusan kriya juga? Apa seni Lukis. Oh, seni lukis. ITB dulu saya. Ke ITB dulu? Iya, tapi nggak diterima. Gaya bilang ke ITB dulu. Nggak diterima. Jadi maka sombongnya itu yang nyebelin. Oke. Terus ke Asri. Asri. Karena Pak Muri bilang begitu, almarhum Pak Muri. Kalau yang dari seni applied nggak mungkin ke fine. Jadi kamu nanti ke kriya mungkin beda logam atau keramik atau apa. Saya ngomong, wah kalau itu ya. Nah, dari ITB dulu lah saya. Dari terima lah. Dan di sana pertama kali juga tidur di masjid di Taman Sari. Di ITB itu. Kalau siang harinya saya tidur di ini, tamannya Masjid Salman. Waktu itu sedang kembar-kembarnya podcast itu loh, kayak SDSP dulu. Oke. Didatangi orang loh. Nomornya yang keluar berapa? Bener gak? Ini dikira lagi nyari nomor. Aduh, kasihan. Padahal mau sekolah dikira orang cari nomor. Karena mungkin waktu itu potongannya Mas rambutnya panjang gitu. Udah panjang waktu itu rambutnya berarti. Dikira orang pintar. Nomornya yang keluar berapa? Aduh. Terus setelah itu mungkin antara diterima dan tidak diterima karena harus ngisi formulir pendapatan orang tua per bulan. Oh, oke. Saya tulis 150.000. Sebelah saya bilang, kok sedikit sekali? Loh, ini saja ngarang. Ibuku nggak punya pendapatan, soalnya itu. Iya. Sebelahku udah 5 juta. Iya. Terus tes dari TB, terus pindah ke Asri dan diterima di Asri. Iya. Seni lukis. Seni lukis ya. Seni lukis. Dari yang applied, yang kriya, yang kerajinan itu ke pindah ke yang fine, yang lukis itu. Ya sebenarnya nggak mudah aja, nggak mudah tapi ya udahlah. Dan Mas Nasirun kan pameran pertama tahun 93 ya yang sama Pak Sis itu ya? Iya. Itu waktu masih kuliah kan tuh sebenarnya? Masih kuliah. Nah, itu ceritanya gimana? Karena dari periode itu kemudian Mas Nasirun seperti kayak apa ya? Track recordnya tuh kayak terbuka dan jalan terus gitu. Ini jadi saya pertama kali dapat FKY. Kayak dapat kayak kompetisi dapat masuk pameran FKY. Itu semalam suntuk sulit sekali tidur, rasanya itu seneng banget dulu. Dalam perjalanan saya pada FKY, lukisan saya disenangi orang, ternyata pedagang kulit patang puluhan. Oh, oke. Kulit, tas dan sebagainya. Mas, lukisannya dijual enggak? Iya, mau untuk pameran. Oh, iya. Tak jual 10.000. Karena itu dibawa ke Bali. Saya udah berhitung, Mbak Pur. Wah, kalau satu 10.000, 20.000. Ini yang saya tunggu-tungguin. Hitung-hitungannya. Lukisan itu judulnya Dewi Sri. Saya ingat banget. Itu untuk FKY yang Festival Kebudayaan Jogja itu ya? Iya, pertama kali saya ganti. Akhirnya judulnya Pelangi, Mbak ya. Pelangi, tapi judulnya bukan Pelangi. Karena lukisan saya yang lama judulnya lebih ke lokal banget. Jadi Pelangi sudah modern, Pelangi bukan Pelangi apa. Ono Kuwung. Kuwung, itu orang Banyumas menyebut itu Pelangi. Dari sebuah mitologi, bidadari sedang mandi kan. Itu saya ganti. Pagi-pagi itu, satu harinya itu, ada tamu. Aku pikir tamu saya di kos saya yang tidak punya tempat duduk itu,
kok ada mobil, aku pikir ini keliru mau nanya alamat. Itu Pasis itu. Oh, oke. Pasis. Ya. Ditanya, Pak, saya ini melihat lukisan Bapak di Bali. Ternyata lukisan yang saya mau pamerkan di FKY dijual ke Bali. Oh, yang di Dewi FKY Sri itu. dijual ke Bali, Pak Sis lihat itu di sana. Iya. Oke, dan pengen ketemu Mas Nasirun. Ketemu saya, terus nanya, mana Pak lukisannya ya? Oh ini Pak Sis, Pak, ya. Belum tahu Pak Sis. Kok lukisannya juga dibalik ya Pak? Iya. Komentar pertamanya itu. Jadi teman-teman, Pak Sis ini adalah salah satu Art dealer ya. Art Bapak angkat dealer. saya, udah saya sebut Bapak angkat saya. Yang kemudian disebut oleh Mas Nasirun sebagai Bapak angkat karena beliau yang membuka jalan pertama untuk Mas sebagai seorang seniman. Iya, itu Pak Sis. Tapi komentar pertamanya kok lukisannya jungkir balik. Pak, lukisannya kok terbalik Pak. Iya Pak. Dibeli pertama kali. Oke. Tanya berapa Pak harganya? Oh, terserah Bapak. Nanti kalau cocok Bapak, monggo. Kalau nggak cocok saya minta maaf. Jiwa dagang saya udah bagus itu waktu. Oh, oke. Kalau cocok monggo, kalau nggak saya minta maaf. Siap. Dibelilah lukisan itu 100.000. 100.000. Saya tuh nggak berani pakai uang 50 ribuan dulu. Wah, ini palsu nggak ya? Karena nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Tahun berapa itu? 90 berapa itu? 91. 91, oke. Tak masukkan, pas. Terus aku pinjem, pinjem uangmu ya 10.000 ya. Karena aku punya uang ini. Lu kan uangnya banyak kok kamu pinjem. Aku takut palsu. Bukan itu sebenarnya. Kalau 3 hari Pak Sis nanti datang, tidak jadi kan uang itu masih utuh. Oh, oke. Akhirnya datang lagi, membeli lagi. Yang besar 200.000. Akhirnya dipamerkan. Mau enggak Bapak pameran tunggal di Mirota Kampus? Peresmian kalau nggak salah. Peresmian. Jadi kalau membawa lukisan kan ke lantai mainan anak-anak. Iya. Nanti turunnya bawa boneka. Belum ada teletapi. Bentar, kita simpan dulu soal pameran ini karena ini lucu. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi untuk obrolan dengan Mas Nasirun. Aduh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dan nanti kita ngobrol lagi lanjut soal pameran itu ya. Avandi saya kira sudah sibuk mewarnai, melukisi jiwanya. Nah, saya kan beda melukisi kanvasnya. Udah wangun belum ya? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.